wicked bitch. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Free Fire merupakan salah satu game yang memadukan genre Battle Royale dan Third Person Shooter, sehingga bisa dikatakan game ini merupakan jenis permainan survival shooter. Pemain dalam permainan ini terdiri dari 50 orang dan satu pemain yang dapat bertahan sampai akhir ialah yang keluar sebagai pemenang. Game ini dibuat oleh game developer asal Vietnam, 111 Dot Studio, dan diterbitkan di kawasan Asia Tenggara pada Android dan iOS oleh developer game asal Singapura Garena. Cerita dari game ini diawali dari para pemain yang dibawa oleh pesawat, lalu pemain akan terjun bebas menggunakan parasut di sebuah pulau terpencil yang luas. Pada permainan ini, setiap pemain harus saling membunuh untuk bertahan hidup dan keluar menjadi pemenang. Untuk bertahan hidup, para pemain harus bisa mendapatkan loot atau barang jarahan berupa senjata dan kebutuhan medis. Di tengah permainan, para pemain juga akan dikirimkan airdrop berisi rompi anti peluru, helm, dan senjata khusus. Durasi setiap satu kali permainan hanya 10 menit. Para pemain memiliki waktu 4 menit untuk masuk pada free zone atau zona aman yang ditandai dengan lingkaran putih. Kemudian untuk masuk ke zona aman selanjutnya, para pemain diberi waktu sebanyak 2-2,5 menit. Pemain yang dapat bertahan hidup hingga zona aman terakhirlah yang dikatakan menang. Terdapat berbagai macam mode yang bisa dimainkan dalam permainan ini, yaitu mode solo. Pada mode ini kita akan menyelamatkan diri sendiri dan harus membunuh 49 pemain lainnya. Selanjutnya pada mode duo. Mode ini dapat dimainkan maksimal 2 orang pemain dan harus membunuh 25 tim lainnya. Lalu mode squad. Mode yang satu ini berjumlah maksimal 4 orang dalam satu tim dan harus membunuh 12 tim lainnya. Mode death race. Mode yang satu ini hanya dapat dimainkan dalam waktu tertentu saja. Keunikan pada mode ini ialah pertarungan dilakukan mengendarai kendaraan dengan salah satu pemain bertugas mengendarai kendaraan tersebut. Lalu ada mode Mad Dog yang juga hanya dapat dimainkan pada waktu tertentu. Mode ini dimainkan secara pribadi namun luas area lebih sempit. Sementara mode yang paling digemari ialah mode Clash Squad, di mana mode ini mempertemukan 2 squad untuk bertarung. Di balik permainan berdurasi 10 menit ini, banyak penggemar yang akhirnya mencari tahu asal-usul cerita di balik para karakter Free Fire. Pertanyaan terbesarnya ialah, mengapa mereka harus saling membunuh? Ternyata, kisah di balik game Free Fire memiliki alur cerita yang menyeramkan. Cerita ini cukup terkenal di kalangan fans Free Fire, sehingga menambah daya tarik dalam permainan ini. Cerita bermula dari adanya organisasi rahasia bernama FF yang bergerak dalam bidang penyaluran prajurit untuk menjalankan misi. Organisasi rahasia FF tersebut kemudian melakukan uji coba pada calon-calon prajurit tersebut dengan memilih orang-orang berbakat di bidangnya yang memiliki kemampuan unggul. Para calon prajurit dibawa dengan berbagai cara, ada yang diculik, dipaksa, dan bahkan ada yang secara sukarela. Para tawanan ini genetiknya dimodifikasi, kemudian dihapuskan ingatannya kecuali kemampuan mereka. Oleh karena itu, di setiap akhir permainan atau melalui undian hadiah, memory fragment akan diberikan pada karakter yang kita mainkan, yang berfungsi untuk memulihkan ingatan agar kemampuan karakter semakin optimal. Pemain yang paling unggul akan mendapatkan pangkat, sehingga semakin tinggi pangkat maka akan semakin mahal untuk menjadi prajurit bayaran. Free Fire awalnya dikembangkan pada 27 Maret 2017. Kemudian oleh Garena dilakukan uji coba pada beberapa pemain terpilih mulai 27 September 2017 di 6 negara antara lain Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Kemudian dirilis versi betanya pada November 2018. Feedback dari tes game tersebut mendapat tanggapan yang cukup baik, hingga akhirnya dirilis secara resmi pada 4 Desember 2017. Game ini akhirnya diterbitkan di India, Brazil, Meksiko, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia oleh developer game Garena pada 15 Januari 2018. Free Fire dibuat untuk memanjakan para pemain yang memiliki smartphone dengan spesifikasi rendah. Hal inilah yang menjadi daya tarik Free Fire dibandingkan dengan game Battle Royale lainnya. Di awal perilisan, grafik pada game ini masih dibilang kurang bagus.
Namun Free Fire terus berkembang. Terdapat 3 map yang dapat dipilih pemain, antara lain map Bermuda yang paling sering dimainkan karena jenis map ini cenderung mudah. Map Purgatory adalah map kedua yang dirilis. Map ini bisa dimainkan ketika sudah mencapai level 5 dan cukup unik karena terdapat 2 daerah yang dipisahkan oleh kanal air. Selanjutnya, map Kalahari adalah map terakhir yang dirilis. Map ini diadaptasi langsung dari Gurun Kalahari. Free Fire memiliki lebih dari 450 juta pengguna yang terus bertambah dengan pendapatan sebesar 90 juta US dollar dan 73 juta pengguna baru. Berhasil menjadi penyumbang terbesar jumlah pemain untuk game ini di tahun 2019, yaitu sebesar 14,6 juta pemain baru. Di tahun 2019, Free Fire mendapatkan banyak pencapaian antara lain penghargaan The Best Popular Board Game versi Google Play Store dan dianugerahi The Most Downloaded Game 2019, serta menjadi game yang memiliki review paling positif. Kritikus dan para pengguna mengapresiasi Free Fire sebagai game yang aksesibel dan memiliki stabilitas grafik yang baik, sehingga dapat digunakan pada berbagai jenis spesifikasi smartphone dari yang rendah maupun menengah. Kesuksesan Garena dalam mengembangkan Free Fire didukung juga oleh bagaimana mereka berinteraksi dengan para pemain dan selalu memperhatikan komunitas mereka. Upaya yang dilakukan Garena antara lain dengan sering mengadakan giveaway dan mengadakan World Cup pertama yang berlangsung pada 7 April 2019 di Bitek Bangna Exhibition Center, Bangkok, Thailand. World Cup pertama ini pesertanya berasal dari 12 negara berbeda yang sebelumnya sudah melewati babak penyisihan untuk memenangkan total hadiah sebesar 100.000 US dollar. Pada kompetisi tersebut, tim EVOS Capital asal Indonesia memenangkan kejuaraan ini. Kompetisi ini sangat sukses dengan dihadiri oleh hampir 270.000 tamu. Menurut Sensor Tower hingga 13 Agustus 2020, Free Fire menjadi game online urutan kedua dengan penghasilan tertinggi, yaitu sebesar 395 juta US dollar. Meski baru 3 tahun berjalan, Free Fire sudah mampu membangun komunitas besar yang diminati para pecinta game online. Kedepannya, Garena terus berinovasi untuk mengembangkan Free Fire dan mempertahankan komunitas pemain global secara lebih kuat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.